Sebelumnya selamat malam Bang Eco, Bang Boy dan Bang Ade. Bang, lagi-lagi ini kan besok kan mau menyambut sidangnya Bang Rasman ya. Dan ini masih dipertanyakan soal bahasnya itu loh. Itu gimana Bang besok? Mungkin bisa dari Iya. Jadi, seperti saya jelaskan bahwa istilah pembekuan itu kan kita tidak mengenal, sehingga kita tidak menerima istilah pembekuan itu. Yang ada adalah pemberhentian sementara. Kalau pemberhentian sementara itu kan harus proses kode etik sesuai dengan pasal 7 ayat 3. Orang itu diberi kesempatan untuk membela diri. Kalau itu tidak pernah ada, maka menurut saya penetapan ini liar. Makanya saya bilang liar tadi, karena dasar hukumnya Pak nggak jelas ini. Ini pertama kali di dunia adanya penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Pengadilan Tinggi Banten. Nah, ini peristiwa apa ini terjadi di dunia loh, pertama kali di dunia, bukan di Indonesia. Nah ini menurut saya ini harus ditinjau kembali. Tanpa sidang etik. Tanpa sidang etik ya, saya kira ini keterlaluan. Nah, Bang, lalu apa korelasinya dia kan satu kan terdakwa ya dengan pencabutan dia pembekuan dia Bas itu. Iya, dia kan statusnya sebagai terdakwa, bukan sebagai advokat. Jadi kalau kita hukum dia sebagai mencabut atau membekukan perkara sumpah, saya kira ini sudah penetapan yang liar, nggak benar. Gitu. Nah, mungkin Pak Sekjen, itu apakah ada yang harus diperbaiki dalam undang-undang keadvokatan? Karena ini kan yang tadi Abang Boy katakan posisi dia kan terdakwa ya, bukannya sebagai terus tiba-tiba dicabut ataupun dibekukan itunya. Etik di negara ya, saya ambilkan 2 contoh. Yang satu di Amerika itu organisasi advokatnya banyak. Dari 50 negara bagian itu, setiap negara bagian memiliki organisasi advokat dan jumlahnya nggak satu. Itu untuk multibar. Untuk single bar itu di Belanda. Di Belanda itu menganut single bar. Tetapi single barnya seperti apa? Itu ada di situ namanya organisasi spesialis. Jadi induk organisasi namanya NOVA, Netherlands Order Van Advocaten. Itu adalah organisasi induk yang mengatur etik dan menerbitkan keanggotaan dalam setiap advokat secara keseluruhan. Namun MVSA juga adalah organisasi advokat yang bersifat pidana. Jadi dia spesialis pidana. Nah, anggota MVSA itu adalah, kalau nggak salah ya namanya, itu adalah pasti bagian dari NOVA. NOVA belum tentu bagian dari organisasi MVSA. Nah, yang menjadi persoalan di Bang Rasman ini, harusnya kalau kita mengikuti sistem single bar, harus organisasi induknya dulu yang menghukum dia baru diberhentikan. Itu maksudnya tadi. Jadi misalkan kan dia adalah anak kandung HAPI ya. Anak kandung HAPI itu dia yang harus mengajukan kepada pengadilan melalui sidang etik yang diputuskan HAPI bahwa dia melanggar etik, kemudian dia lanjut ke pengadilan. Di pengadilan diuji lagi harusnya. Nah, itu tata cara sebenarnya yang diizinkan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003. Tapi itu proses due of law-nya itu tidak dijalankan. Jadi saya nggak bilang bahwa Mahkamah Agung di sini keliru secara keseluruhan, tetapi hukum tadi menyebutkan bahwa itu adalah penetapan liar. Tapi ya terserah masyarakat Indonesia, kami cuma memberikan satu pembelajaran sesuai dengan aturan undang-undang, bahwa kemudian Anda tidak senang dengan seseorang advokat dan dia masuk etik, ya monggo silakan dilaporkan. Sampai saat ini Rasman belum pernah dilaporkan di organisasi kami, belum pernah secara tertulis dilaporkan. Kalau dilaporkan datang kemudian kita proses, bahwa bukti-buktinya kita sidangkan etik kalau memang melanggar etik. Gitu dari saya. Monggo silakan Pak. Nah, kalau dugaan saya sih gini aja, sederhana Pak. Ya, kita kan menganut, advokat ini kan ya menganut Undang-Undang 18 2003. Ya. Kalau kita diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Advokat 18 2003,
berarti saya rasa itu bukan organisasi advokat itu saya rasa. Ya, saya rasa itu bukan organisasi advokat. Karena kenapa? Dia tidak melalui mekanisme undang-undang advokat. Berarti dia organisasi yang menurut kita ya organisasi yang bisa dipesan-pesan gitu. Ya kan? Nah, kalau organisasi, apalagi dia organisasi yang melahirkan advokat, oke? Kemudian dia membina advokat, ya. Kemudian dia ketika memberhentikan seorang advokat itu harus mekanismenya jelas. Ketat, super ketat, mekanismenya harus semuanya diikuti. Kalau ketika dia menilai ini adalah pelanggaran berat, bagaimana bisa dia menilai suatu pelanggaran berat sementara orangnya nggak pernah diperiksa? Ya kan? Polisi mau menetapkan seorang tersangka aja orangnya harus diperiksa dulu. Kalau dia nggak ada dicari dulu, dicari, dipanggil, dapat, diambil dulu keterangannya, benar nggak dia melakukan kegiatan yang kemudian mengakibatkan dia menjadi tersangka, kan begitu? Ini tanpa melalui mekanisme, ya kan? Kemudian diberhentikan. Oke, terhadap Bang Rasman kan yang lucu, dia diberhentikan 2022, ya kan? Pemberhentiannya sekarang, ya kan? Yang memberhentikan yang lucu adalah Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Ini kan udah menurut saya ya sesuatu yang sudah tumpang tindih lah. Ya, jadi ya kepada masyarakat, terutama teman-teman advokat, ya tolong berpikir lebih jernih. Kita ini orang hukum. Semua penanganan hukum itu melalui mekanisme hukum. Nggak bisa di luar mekanisme hukum. Yaitu pesan dari saya. Nah, mungkin kembali juga ada statement dari Bang HPH nih yang udah beredar di media sosial yang menyinggung-nyinggung OA Peradi Bersatu kurang tegas terhadap sanksi Bang Ran. Nah, gimana menanggapinya? Lah, itu ketum aja. Kata HPH, kita organisasi yang kurang tegas menanganin Rasman Arif Nasution. Sudah keras ini. Harus ngerti ya, Agak kencang, Bang. organisasi advokat itu menurut pasal 2 ayat 2 itu yang mengangkat seorang advokat itu adalah organisasi advokat. Itu pertama. Kalau yang mengangkat organisasi advokat, berarti organisasi advokat yang harus menindak sesuai dengan pasal 8 ayat 1, penindakan itu oleh organisasi advokat. Indikasinya apa? Kalau dia melanggar, ya kan, harus sidang kode etik sesuai dengan pasal 7. Pasal 7 ayat 3 itu seorang yang terindikasi dia harus wajib untuk diberikan kesempatan membela diri. Kemudian kalau ada sanksi itu kan ada 4 kan, saya bilang lisan tertulis, pemberhentian sementara, kemudian pemberhentian tetap. Nah, indikasi ini harus dilakukan oleh organisasi advokat, bukan pembekuan oleh pengadilan tinggi Ambon maupun Banten. Ini yang makin abuse of power. Saya mengatakan bahwa ini nggak benar nih. Itu sebabnya kita harus tahu mekanismenya. Dia juga sekali lagi terakhir bahwa ketika dia melakukan perbuatan itu, posisi dia statusnya sebagai terdakwa, bukan anggota, bukan advokat, sehingga kita nggak bisa serta-merta kita menghukum dia. Hukum dia aturannya di mana? Apa pakai aturan mana yang kita pakai? Kan nggak bisa. Kalau pelanggaran OA, kita hukum menurut aturan OA. Ya kan, kalau dia terdakwa ya itu aturan hakim lah yang akan menilai. Nanti dalam persidangan nanti hakim akan menilai bahwa perbuatan dia itu tidak kooperatif lah, tidak sopan. Nah, itu pertimbangan dari hakim nanti dalam putusannya. Jadi tidak ada hubungannya antara pembukaan berita acara sumpah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Rasman sebagai terdakwa. Oke, ini ada juga isu yang beredar di luar sana, diduga ya besok pas selesai persidangan Bang Rasman akan menggunakan baju tahanan. Ini isu yang udah beredar di luar sana. Bagaimana menyikapinya dari Peradi Bersatu? Tahan, laksanakan, nggak apa-apa. Kewenangan, berbicara kewenangan, monggo silakan. Tahan, penjarakan, silakan. Itu hak dan kewenangan hakim, kewenangan kekuasaan kehakiman. Jadi saya berbicara di sini hanya sebatas bahwa bagaimana meng-punish and reward seorang advokat. Advokat itu, mau dikatakan advokat itu, menjadi advokat itu tidak gampang. Banyak tahapan yang harus dilewati. Tidak mudah, super ketat. Dan juga pemberhentiannya sama, super ketat. Saya ambil satu contoh. Fredrik
Fredrik Teven, bukan Fredrik Yunandi ya. Fred Teven, seorang advokat Belanda, 2 kali disidangkan. Tahun 2015 dia dipecat. Itu 2 kali disidangkan. Yang pertama dia disidangkan oleh sidang etik oleh Nova, organisasi Netherlands Order Van Advocat. Disidangkan oleh Dewan Etiknya. Ya. Kemudian setelah disidangkan diuji lagi di pengadilan oleh Mahkamah Agung terhadap bukti-bukti konkret Dewan Etiknya, baru dilakukan pemecatan. Jadi memang betul-betul sangat tidak mudah dipecat dan sangat tidak mudah diangkat. Nah, sama dengan kita Pradi Bersatu tidak mudah menjadikan seorang advokat. Oh, banyak yang dia lalui ujian kami, kemudian itu tidak langsung gampang kita serahkan, kecuali advokat yang sudah memiliki bahas. Itu tidak perlu melalui itu lagi. Oke bang, tapi jikalau misalkan itu isu misalkan beredar dan dia sempat pakai baju tahanan, apakah sikap Pradi Bersatu turut juga memecat atau bagaimana? Jika dia terbukti bersalah dan ditahan, langkah Pradi Bersatu apakah juga memberhentikan dari Bersatu atau bagaimana? Mungkin Pak Ketum? Harus ngerti ya, kembali ke Undang-Undang 16 2003. Seseorang itu diberhentikan pertama mengundurkan diri, yang kedua dipidana 4 tahun atau lebih, dan yang ketiga dipecat oleh organisasi. Kalau indikasinya dia terpidana nanti, ya kan sudah inkrah 4 tahun akan lebih, kita pertimbangkan untuk dipecat. Pokoknya secara permanen. Secara permanen. Dan tetap ada yang di sidang Dewan Etik. Itu harus melalui persidangan. Dan itu pun jika memang nanti udah terbukti ya di tahanan ya, berarti akan siap mengambil keputusan itu untuk memberhentikan Bang Ran dari Pradi Bersatu. Ya, tapi kan pencemaran nama baik itu kan di bawah 4 tahun ancaman hukumannya. Yang diberhentikan itu adalah menurut Undang-Undang 14 2003 itu ancaman hukumannya 4 tahun lebih. 4 tahun atau lebih. Kalau di bawah 4 tahun berarti apa yang mau dipecat? Berarti secara tidak langsung mungkin secara hukumannya di atas 5 tahun dia bisa dipecat dari Pradi Bersatu. Kalau misalnya dia terbukti itu ya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 5 tahun atau 4 tahun itu belum termasuk dalam kode etik dalam advokat. Itu bukan alasan pemberhentian. Alasan pemberhentian menurut Undang-Undang advokat itu dia harus 4 tahun atau lebih. Pidananya, inkrahnya. Oke. Mungkin dari Bang Lejo sebagai waktu Bang, besok kan pasti bakal rame nih Bang nih. Karena momen part 2-nya kesyon kedua. Akankah ada mekanisme untuk pengawalan untuk Bang Ran? Jadi gini, dari organisasi kita sudah turunkan dua advokat ekstra untuk mengawal, memeriksa, melihat persidangan berlangsung. Nah, kami mengutip bahasa KY, Komisi Yudisial juga menurunkan tim untuk memeriksa, melihat peristiwa jalannya persidangan. Jadi saya rasa udah cukup alasan. Kemudian kebetulan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan terkait contempt of court kepada Bareskrim. Saya rasa pasti Bareskrim akan menurunkan tim untuk supaya peristiwa tidak terjadi 2 kali. Saya rasa udah cukup lah, ya kan? Terlalu banyak tim juga, terlalu ramai kali, buat apa kan gitu kan? Nah Bang, belum lama ini kan Bang Rasman kan waktu datang ke KY atau KM kan dengan membara ya, emosional ya. Terus sekarang belakangan hari ini udah mulai agak soft itu. Ya. Gimana? Kalian mau Bang Rasman itu yang soft atau yang membara? Itu aja pertanyaan saya. Sederhana kok. Apakah ada pasca setelah adanya kode etik dalam kemarin berjalan itu akhirnya dia ngelow atau bagaimana? Ya, saya rasa karena di sidang kode etik terus sudah ditegur juga oleh organisasi. Ya artinya udahlah, Bang Rasman juga sudah pintar-pintar bawa diri, ya kan, lebih soft aja. Kita menghadapi masalah hukum. Menghadapi masalah hukum itu harus soft, harus wise, harus soft, harus tenang. Baru kita bisa menyelesaikan masalah hukum itu. Oke. Mungkin terakhir dari Pak Ketum, kedepannya nanti pas berjalan sidang nanti di hari Kamis tanggal 20, pesan apa atau harapan apa seperti apa dalam nanti sidang si Bang Rasman ini? Ya, untuk Bang Rasman tetap kuasai diri, jangan emosi ya, ikut prosedur yang ada sebagai terdakwa. Penasihat hukumnya juga tetap tenang, menguasai diri, tetap ikuti prosedur yang ada, jangan sampai terjadi ulang lagi. Jadi saya juga minta supaya semua pengawalan itu dilakukan oleh Dewan Pradi Bersatu, akan mengawal, mengirimkan orang supaya mengawasi
jalan persidangan. Saya yakin bahwa persidangan tanggal 20 akan berjalan dengan baik karena kita sudah memberikan wejangan-wejangan itu khusus kepada Bang Rasman saat itu. Jadi saya kira sudah nggak ada masalah, semua akan berjalan dengan baik. Kita berharap seperti itu. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Nah, ada satu lagi. Ada satu yang muncul itu yang dari pihak-pihak oknum lain ya, advokat yang untuk mengomentari dan akhirnya kericuhan, menggiring opini. Mungkin Mas Sekjen gimana tanggapinnya? Dari oknum yang tapi profesi lawyer juga ya, oknum. Gimana nyikapin dan tanggapinnya? Advokat yang penting nih harus dipublikasi banget. Seorang advokat yang mengomentari advokat lain kode etik. Seorang advokat yang mengomentari organisasi yang lain etik. Ini perlu dikaji. Seorang advokat tidak berhak menilai advokat lain adalah melanggar etik atau tidak. Itu dibuktikan dengan sidang etik. Tapi bisa kena sanksi nggak sih? Kalau kayak gitu? Tergantung. Kalau dia ada yang mengadukan ke organisasinya, itu kan diproses di proses of law. Silakan. Nah, intinya saya pesan bagi seluruh advokat yang lahir dari anak kandung dari Rakyat Bersatu itu tidak melakukan mengkritik sesama atau sejauh kawan sejawatnya seperti itu tidak boleh, itu etik. Apalagi mengatakan oh dia melanggar etik, tidak boleh, itulah pelanggaran etik.